Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali tahiyat-tahiyatnya kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk tetap mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, oleh karena atas limpahan rahmatnya sehingga pada Jumat hari ini kita masih disempatkan hadir bersama-sama di masjid kita ini, tentunya dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salam dan taslim juga tahiyat-tahiyatnya kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah rahmatan lil alamin, kepada kita semua. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami melaporkan kondisi keadaan keuangan masjid kita ini, ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, itu ada himbauan dari Kelurahan Benteng Sawito bernomor 11/BS/AK-2 tahun 2025. Bunyinya, sehubungan dengan adanya kasus demam berdarah atau DBD di wilayah Kelurahan Benteng Sawito, maka disampaikan kepada seluruh warga agar turut mengiatkan upaya pencegahan melalui kebersihan lingkungan, berpartisipasi bersama melakukan upaya pencegahan dalam bentuk yang pertama, melakukan kerja bakti di lingkungan garis miring pekarangan rumah masing-masing dan membersihkan saluran drainase serta mengaktifkan fungsi saluran drainase. Yang kedua, mencegah penyakit demam berdarah atau BDB dengan melakukan secara rutin kegiatan 3M, yaitu 1. Menguras tempat penyimpanan air seminggu sekali. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mengubur tempat-tempat penampungan air. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Leran-leran 27 Februari 2025 tertanda Abdul Walid SHMM, Kepala Kelurahan Benteng Sawito. Yang selanjutnya, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kami sampaikan selaku panitia. Alhamdulillah, panitia sudah membeli karpet di masjid kita ini, namun belum lengkap. Jadi panitia kami sudah beli karpet sepanjang 58 meter. Harga karpet per meternya ini adalah 700.000, ya, 700.000, sehingga total harganya itu 40.600.000 rupiah. Namun perlu saya sampaikan bahwa karpet ini belum semuanya kami bayar. Kami bayar 22.400.000 rupiah. Sisanya 2 sab yang masih ada di ruang imam yang belum kami pasang di depan kosong, itu 2 sab sepanjang berapa? 26 meter, itu yang belum terbayar, dengan harga 18.200.000 rupiah. Nih, oleh penyedia karpet tersebut, dia meminjamkan kita dan harganya tetap sama di saat di cash dan dibayar setelah Lebaran. Tentu ada yang bertanya, Bapak dan jamaah Jumat, kenapa belum dipasang ini tengah? Di tengah ini yang pas
pertepatan si kaneknya sehingga ini belum dipasang, karena itu alat mesin pajak pinggirnya itu didatangkan dari Makassar, jadi masih bekerja di beberapa masjid, dan insyaallah dekat akan dipasang kuburan ini aja di lubang sesuai dengan tiang. Yang kedua, kekurangan karpet di masjid kita ini masih ada 3 saf. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa kita berhutang 2 saf. Jadi kalau ditambah 3 berarti makin rakit 5 saf. Nilainya itu kalau 5 saf itu senilai 45.500.000. Oleh karenanya kami dari panitia selaku ketua memohon kepada jemaah Masjid Darussalam Sektor Carwali, mungkin sebentar setelah salat Jumat yang tidak punya kepentingan bisa kita duduk bersama ribut. Apakah ini kita mau berhutang? Kalau dia mau pinjamkan kita, insyaallah kau akan lihat kurang berlepas kalau kamu kabelita. Nanti saya bicara dengan pihak penyedia. Yang ketiga, terkait harga tadi yang saya jelaskan. Ini adalah milik kita bersama. Siapa tahu ada di antara jemaah yang meragukan nilai harga tersebut. Saya membeli karpet ini, membeli di depan SMP Muhammadiyah Tinggal. Bisa sekali-sekali Bapak dan Ibu iseng cek di sana harganya. Jangan sampai ada Haji Hadi salah sih. Itu perlu saya Pak yang utamakan. Silakan jangan sebut nama saya di sana, jangan sampai lagi ada kali di dalamnya. Pura-pura sudah iseng cek. Saya memaniatkan bahwa masjid kita ini harus 10 karpet sampai pertama di masjid dan belok itu menyala-nyalain orangnya supaya kita jamaah khusyuk. Tuh, jadi itu yang saya sampaikan jamaah. Kalau tidak disetujui untuk dikasih 10 karpet nggak ada masalah ya. Tentu saya melangkah berikutnya. Kalau disetujui, jadi mohon kepada jemaah yang tidak punya kepentingan bisa kita berebut sebentar. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya akan laporkan sumbangan yang masuk dan kondisi sisa kas yang ada sama bendahara. Yang pertama yaitu donatur tetap, pemasukan donatur tetap di bulan Februari itu sebanyak Rp1.065.000. Yang kedua, tanpa nama Rp250.000 dan tanpa nama Rp100.000. Selanjutnya pahalanya ditujukan kepada almarhumah Hajjana Hari Rp100.000. Amplop selanjutnya karena Allah Dewi Lundri Rp100.000, Dewi Lundri. Selanjutnya untuk almarhum dan almarhumah Lasaraka Hajariyama Wahidah Maisa sebanyak Rp100.000. Amplop selanjutnya untuk almarhum dan almarhumah Tiwi Mahmud, Pak Sidik Muhammad Amin, Ibu Sulika Rp100.000. Selanjutnya dari berkah anugerah pahalanya ditujukan kepada almarhum dan almarhumah Lasale Ihana Pubando Butangga Bece Baco sebanyak Rp50.000. Selanjutnya dari Adi Muhammad Fiskal untuk almarhum Adi Bani almarhumah Haja Hidayatullah di BTN Carwali sebanyak Rp100.000. Selanjutnya pahalanya untuk Rasaye almarhum sebanyak Rp50.000. Selanjutnya dari Fathur Rasid Nasir sebanyak Rp50.000. Amplop selanjutnya dari Anugerah Trans ditujukan untuk Bubando, untuk almarhum dan almarhumah Bubando, Tangga, Bung Haja, Bung Lintan, Bung Muhammad Ridwan, Bu Siti, Bu Cita, Bu Subeda sebanyak Rp100.000.
Selanjutnya untuk almarhumah dan almarhumah Lamusu Hajanani sebanyak Rp50.000. Amplop selanjutnya untuk almarhum dan almarhumah Haja Laida Sonron, Haja Suasa Mangeba, Haji Arifin Badlu, Hajrah Arifin sebanyak Rp100.000 dan tanpa nama Rp20.000. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga total sumbangan yang masuk yang saya sebutkan tadi sebanyak Rp2.335.000. Rp2.335.000. Saldo kas yang disampaikan oleh panitia Jumat lalu sebanyak Rp36.632.000, di mana satu pekan ini ada beberapa pengeluaran. Kita sudah aktifkan semua lampu yang tidak menyala, baik di Manara dan di samping ya, semua kita sudah aktifkan, semua sudah di-on-kan semua, sehingga ada beberapa pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran rutin setiap Jumat itu Rp250.000. Beli terapor lampu kristal yang di depan beberapa hari mati sebanyak Rp220.000. Yang selanjutnya lampu finish 21-20, selang juga lampu selang yang di samping kiri, samping kanan 104 meter ditambah puting dan bandai. Ini totalnya, tak usah saya rinci satu persatu, Rp2.588.000. Ongkos kerja perbaikan lampu dan pemasangan secara keseluruhan kita bayar 100 juta dan 100.000 1 juta rupiah. Selanjutnya beli dos atau dos majelis taklim untuk persiapan buka puasa sebanyak Rp150.000. Dan selanjutnya bayar karpet yang saya sampaikan tadi, yang 2 sak ditambah dengan 2 sak di depan di bawah saya ini Rp22.400.000, sehingga total pengeluaran kita yaitu Rp26.528.000 untuk pekan ini, sehingga sisa kas menjadi Rp10.104.000. Dari saldo tadi 36.632 dikurang total pengeluaran Rp26.528, sehingga sisa kas Rp10.104.000. Ditambah uang yang masuk yang saya sebutkan tadi Rp2.335.000, sehingga saldo yang ada sama panitia yaitu Rp12.434.000. Ya, ini kami tidak habiskan jemaah, karena untuk persiapan kebutuhan di bulan suci Ramadan, karena terkadang ada kebutuhan di bulan suci Ramadan dan termasuk biaya operasional masjid kita ini yang rata-rata itu 2 juta per bulan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya akhiri, saya atas nama keluarga almarhum dan almarhumah yang saya bacakan tadi memohon kesediaan seluruh jamaah untuk menyiapkan membacakan suratul Fatihah yang pahalanya diperuntukkan untuk ruh almarhum dan almarhumah yang saya sebutkan tadi. Kepada Bapak Imam Masjid Darussalam dimohon untuk memimpin doanya. Kami persilakan. Terima kasih jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah yang bertindak selaku
membaca khutbah di masjid kita ini adalah salah satu pegawai syariat kita. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.